perhatian. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026 segera dimulai. Kepada para tamu undangan, dimohon untuk tetap berada di tempat yang telah disediakan, mengaktifkan mode senyap pada perangkat komunikasi, dan mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan hikmat. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu memasuki tempat upacara. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Primemori. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Primemori. Peringatan detik-detik proklamasi. Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Primemori. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Primemori. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Primemori. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Pasukan pengibar bendera pusaka memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu meninggalkan tempat upacara. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesailah rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, marilah kita saksikan persembahan lagu-lagu nasional oleh paduan suara dan orkestra serta atraksi flypast dari TNI Angkatan Udara. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih. Merdeka! Kamar nomor 7 ukurannya kecil. Cuma muat satu kasur tipis, meja belajar, dan kipas angin yang bunyinya lebih keras dari hujan. Di kamar itulah Raka tinggal. Dia adalah seorang anak kos, jauh dari rumah, dan jauh dari keluarga. Setiap malam, Raka menatap layar ponselnya. Bukan karena ingin bermain lama-lama, tapi menunggu satu hal, pesan dari rumah. Sudah makan? Jangan lupa istirahat ya. Pesan sederhana, tapi rasanya hangat. Pagi bangun tidur. Bangunnya sendirian. Siang makan seadanya. Malam mie lagi. Di kos tidak ada yang marah kalau pulang larut. Tidak ada yang bertanya kenapa wajahnya lelah. Bebas, tapi sepi. Suatu malam, Raka hampir menyerah.
Tugas menumpuk, uang menipis, rindu rumah datang diam-diam. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nelfon ibu. Raka mengangkatnya. Ia ingin bilang semuanya baik-baik saja. Dan memang begitu yang ia katakan, padahal hatinya ingin pulang. Raka sadar, merantau bukanlah soal kuat sendirian. Tapi, belajar bertahan walau rindu. Raka menutup telepon, menarik napas panjang, lalu kembali ke meja belajar. Karena ia tahu, lelah hari ini adalah hadiah untuk keluarganya nanti. Kamar nomor 7 tetap kecil, tapi mimpi Raka tidak. Dan setiap anak kos yang jauh dari rumah sedang belajar menjadi dewasa. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan konsep bahasa Indonesia di SD, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk memantaskan diri menjadi calon pendidik yang berkualitas. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya yang bertajuk Bahasa Indonesia sebagai Jembatan Pembentuk Karakter Siswa di Sekolah Dasar. Rekan-rekan sekalian, sekolah dasar adalah fase keemasan bagi anak sekaligus fondasi utama dalam sistem pendidikan kita. Disinilah untuk pertama kalinya anak-anak mengenal tentang konsep literasi secara formal. Namun, perlu kita sadari bahwa mengajarkan bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar mentransferkan teori tentang subjek, predikat, dan objek, melainkan lebih dari itu. Kita akan mengajarkan mereka tentang cara berpikir, cara merasa, dan cara berperilaku. Bahasa sendiri adalah cerminan kepribadian. Nah, ketika kita mengajarkan siswa menggunakan pilihan kata yang santun, maka dari itu kita sebenarnya sedang menanamkan nilai kerendahan hati. Sedangkan ketika kita melatih mereka bercerita di depan kelas dengan bahasa yang tertata, kita sedang membangun rasa percaya diri di dalam mereka. Disinilah peran vital kita sebagai guru SD menjadi model atau teladan dalam berbahasa yang baik dan benar. Namun, tantangan di era digital sungguh nyata. Anak-anak kita sering terpapar bahasa media sosial yang sering kali mengabaikan etika dan kaidah kebahasaan. Jika kita sebagai guru tidak mampu menghadirkan pengajaran bahasa yang menarik dan bermakna, maka literasi bangsa ini akan terus tertinggal. Maka dari itu, kita sebagai guru harus mampu mengemas konsep bahasa Indonesia menjadi sesuatu yang hidup. Jangan biarkan perpustakaan sekolah menjadi gudang buku yang berdebu. Mari kita hidupkan kembali budaya membaca nyaring dan berdiskusi serta menulis kreatif. Ingatlah bahwa kemampuan literasi yang baik adalah kunci bagi siswa untuk memahami mata pelajaran lainnya. Rekan-rekan seperjuangan, untuk menutup pidato ini, saya ingin berpesan, jadilah guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga teladan. Cintai bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, karena dari sanalah karakter bangsa ini dibentuk. Mari kita persiapkan generasi emas bahasa Indonesia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga luhur dalam bertutur kata. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan yang penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat dengan tema menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa inti dari ajaran Islam adalah pembentukan akhlak yang baik. Oleh karena itu, akhlak tidak boleh dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Hadirin sekalian, akhlak mulia tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga melalui hubungan kita dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ukuran keimanan seseorang bukan hanya dilihat dari baiknya ibadah, tetapi juga dari baiknya bagaimana sikap dan perilakunya. Cara berbicara yang santun, sikap menghormati orang tua dan guru, kejujuran dan pergaulan, serta kesabaran dalam menghadapi ujian adalah contoh nyata dari akhlak yang mulia. Hadirin yang berbahagia, di era sekarang, menjaga akhlak bukanlah hal yang mudah. Media sosial sering membuat seseorang lupa akan adab dan etika. Banyak orang yang sudah atau mudah mencaci, menghina, bahkan menyebarkan kebencian kepada sesamanya. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan kita melalui sabdanya, bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menjaga lisan, baik dalam perkataan langsung maupun dalam tulisan di media sosial. Hadirin sekalian, marilah kita mulai memperbaiki akhlak dari diri kita sendiri. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti berkata jujur, menepati janji, bersikap sopan, serta saling menghargai. Dengan akhlak yang baik, hidup kita akan terasa lebih damai dan penuh keberkahan. Akhir kata, semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus meningkatkan keimanan dan memperbaiki akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang berakhlak mulia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.